Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, sepertinya Gibran mulai mengeluarkan kukunya bahwa dia akan mendukung penuh Emil Dardak dan Khofifah untuk menang di Pilgub Jatim, dan dia juga siap untuk menjadi juru kampanyenya nanti. Wow, luar biasa. Apakah ini yang disebut politik balas jasa atau politik balas budi? Sementara itu, kubu Banteng dikabarkan akan usung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKJ atau daerah keistimewaan Jakarta. Wow, sepertinya persaingan antara Gibran dan PDIP semakin panas ya guys. Oke guys, seperti apa videonya? Mari saksikan. Let's go. Ini buat Bung Rocky Gerung. Kapan persisnya? Tolong ingatkan kami kembali. Kapan persisnya Presiden Jokowi mengatakan secara lugas seperti itu tidak membutuhkan oposisi? Secara lugas dan dengan ekspresi yang ketat. Sekarang saya jawab itu. Tolong hentikan sebentar pembicaraan kita. Silahkan Rosi sebagai jurnalis suruh staf Anda Google cepat-cepat Jokowi dan oposisi. Coba lakukan aja. Oke. Saya coba ingat tidak membutuhkan oposisi. Apakah itu dalam forum? Oposisi itu bukan demokrasi Pancasila. Oke. Itu tidak kita perlukan. Oposisi itu menghalangi macam-macam. Cari pidatonya itu di belakangnya ada masa tuh pidato presiden begitu. Oke. Masa jurnalis nggak pernah tahu tuh soal semacam itu? Informasi lain, Saudara, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menjadi juru kampanye Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Wih, mantap. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menggelar pertemuan bersama Khofifah dan Emil di kediaman Khofifah di Surabaya Kamis pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran menyatakan akan all out memenangkan Khofifah Emil dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Sementara itu, Khofifah berharap partai pengusung Prabowo Gibran pada Pilpres juga mendukung Khofifah dan Emil pada Pilgub Jatim nanti. Saya yang membantu Bu Khofifah dan Pak Emil Dardak, dan Wakil Presiden saya mohon Bapak Ibu semua mesinnya tetap dipanaskan. Sekali lagi, ini nanti tinggal nunggu kode aja dari Bu Khofifah kapan saya ke Jawa Timur. Ini nanti ya pokoknya kami siap lah. Memberikan statement untuk mendukung, bahkan dengan kalimat all out dalam proses Pilgub November tahun ini. Mudah-mudahan semuanya membangun sinergi kolaborasi yang produktif bagi semua ikhtiar pencalonan kami, saya dan Mas Emil, pada periode kedua ini. Dan Saudara, PDI Perjuangan juga mengisyaratkan akan mendukung Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2024. Namun dukungan itu diberikan jika Khofifah mau meminang kadernya untuk menjadi calon wakil gubernur. PDI Perjuangan Jawa Timur ingin mendorong kader sendiri untuk diduetkan dengan Khofifah Indar Parawansa sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur. Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, tak mempermasalahkan jika saat ini Khofifah dan Emil Dardak telah diusung sejumlah partai. Said juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah parpol, termasuk dengan Emil Dardak, agar kader PDIP yang bisa mendampingi Khofifah di Pilkada Jatim. Kayaknya ini rebutan ya antara kami kan sudah bertemu dengan Demokrat PAN, PDIP, sebelumnya dengan Gerindra, dengan bahkan Khofifah. kami pun sudah bertemu hati ke hati dengan Mas Emil Dardak. Dalam rangka bicara tentang Jawa Timur, baik Pilgub maupun Pilkada. Sebenarnya juga ada kans PDIP menerima Emil Dardak juga satu paket begitu ya dengan Khofifah. Kami akan mendorong calon kami agar bisa mendapatkan tempat sebagai orang kedua. Berarti sebaliknya, minta Emil Dardak untuk mundur. Emil Dardak itu kelasnya sudah menteri kali ya. Jadi nggak pantas lagi jadi wakil gubernur begitu ya. Belum saatnya dia menjadi wakil presiden. Saya terang-terangan saya bilang, kalau Pak Jokowi sayang, Pak Jokowi punya anak-anak cucu sampai atas, bisa jadi calon presiden yang terhormat, Pak harus mundur sekarang. Berhentikan kita. Belum saatnya dia menjadi wakil presiden. Mau dibawa kemana kita punya NKRI? Sekarang saya tanya Bapak Profesor, untuk dipilih jadi dekan itu harus seleksi luar biasa. Baru dekan
Saya juga bilang sama Pak Prabowo, kalau Prabowo ngotot masih tarik Gibran jadi wakil presiden, Bapak Prabowo terpaksa kami likuidasi, tidak boleh jadi presiden, harus pemilih ulang. Bangkai Firaun yang Allah abadikan, Pak. Ternyata wajah Firaun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Lihat saja, Bapak Ibu, kalau lihat Saya kok tahu mirip nih. si Fulan ya. Miripnya sama siapa ini guys? Bener-bener Pak, Di bawah ya. sekali. Kira-kira mirip siapa? Nah, siapakah ini? orang di Indonesia ini? Saya tidak mau kasih tahu ya. Ini, guys. Tapi asal Bapak Ibu melihat langsung, bener nih, mirip banget, 100%. Iya, benar-benar. Saya juga heran kok bisa mirip. Saya sudah membayangkannya ini. Benar-benar mirip dengan seseorang ya yang ada di Indonesia ini. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah sosok menarik untuk diusung pada pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 mendatang. Puan juga menegaskan saat ini PDIP tengah mempertimbangkan sosok Anies untuk dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta. Namun saat ini PDI Perjuangan harus realistis, melihat situasi dan mendengarkan masukan dari masyarakat banyak. Iya. Kita partai politik khususnya PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan siapapun, khususnya setelah melihat peta lapangannya seperti apa. Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana. Nama Pak Anies juga katanya menarik juga ya? Iya. Menarik juga Pak Anies. Seluruh usulan Iya. selama itu dari bawah akan dikaji dengan seksama untuk mencari pemimpin yang terbaik. Ya menurut kita sih siapapun yang yang mengusung Pak Anies, kita setuju aja ya. Yang jelas orangnya itu berpendidikan dan pintar. Bukan karena hanya ada orang di belakang ya. Ya semua nama yang diusulkan karena kami ini adalah partai demokrasi khas Indonesia dengan demokrasi Pancasila. Seluruh usulan selama itu dari bawah akan dikaji dengan seksama untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk gubernur dan wakil gubernur DKI dan juga daerah-daerah lain. Partai menyiapkan dengan sekolah partai, dengan melakukan penugasan-penugasan kader, dan tentu saja melihat kehendak rakyat. Nama-nama masih usulkan, bahkan ada nama-nama baru. Ya. Partai melakukan pemetaan politik, tapi bagi putra-putri bangsa yang terpanggil tugasnya untuk membawa kemajuan di seluruh wilayah Indonesia, PDI Perjuangan membuka diri dan partai akan mempersiapkan melalui sekolah partai. Iya. Ini keluarga yang tidak mempunyai otak dan tidak mempunyai malu. Semenjak kapan Mahkamah Agung boleh merubah undang-undang? Artinya, dalam pemilu, bagi masyarakat memilih atau tidak memilih, dinasti Jokowi tetap saja. Anak dan keturunan Jokowi ini akan menjadi pejabat yang diinginkannya. Sudah rusak sistem tatanan hukum dan konstitusi negara ini oleh Presiden Jokowi karena dipakai untuk kepentingan keluarganya, bukan kepentingan negara. Ini keluarga yang tidak mempunyai otak dan tidak mempunyai malu. Ini bukan keluarga dinasti, tapi keluarga sapi. Uish. pedas banget ini ya. Ini siswi SMP yang di Jambi itu kalau nggak salah ya guys, ya, luar biasa, sangat pemberani. Semoga dia sehat selalu ya, terus bisa mengkritik pemerintahan yang ada saat ini. Guys, gimana tanggapannya? Tolong disampaikan di kolom komentar. Dan apa tanggapannya tentang Gibran mendukung penuh Emil Dardak bersandingan dengan Khofifah, Ibu Khofifah ya, lupa saya namanya. Gimana tanggapannya? Karena Gibran akan mendukung penuh pencalonan Emil Dardak dengan Ibu Khofifah maju di Pilgub Jatim. Ya menurut saya ini adalah bentuk sebuah politik balas budi kali ya, karena kemarin waktu Gibran sewaktu mencalonkan jadi wakil presiden, mereka kan juga mendukung penuh Gibran ya. Nah sekarang Gibran telah selesai, telah lolos, dan justru sekarang berbalik arah begitu ya, Gibran mendukung penuh kepada keduanya, Emil Dardak dan Khofifah, untuk menang di Pilgub Jatim. Oke guys, gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dari mana?
Thanks for watching.